Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Joko Wahyono di sini. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas ya, tentang KOSP ya, dan ini sesuai dengan request ya, ada beberapa orang teman guru menyampaikan bahwa untuk tayangan selanjutnya ya, berharap ditampilkan KOSP. Nah, ini saya bacakan saja dari yang mewakili teman-teman guru. Ada dua orang guru, Ibu Jakiyah Jaim menyampaikan tolong berikan contoh KOSP. Terima kasih ya. Udah saya jawab di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tolong juga Pak KOSP PAUD juga Pak ya. Sekian dan terima kasih. Jadi tayangan hari ini betul-betul sesuai dengan request Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ditampilkan ya, materi-materi apa yang ingin ditampilkan pada tayangan-tayangan berikutnya, nanti Bapak Ibu silahkan menulis di komentar, sampaikan, tulis dulu request dan sampaikan materi apa yang Bapak Ibu butuhkan, sehingga kita harapkan channel ini betul-betul channel untuk Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu, dan untuk Bapak Ibu guru semua. Dan memang channel ini didedikasikan untuk Bapak Ibu guru agar bisa memberikan yang terbaik buat anak bangsa kita. Bapak Ibu, sebelum saya memasuki materi tentang KOSP, saya ingin menyampaikan ya, apresiasi kepada Bapak Ibu. Nah, saat ini ketika saya menayangkan ya channel ini, ya materi ini, kondisi saat ini, artinya saat ini Bapak Ibu sedang libur sekolah ya, saat ini sedang libur sekolah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, di channel saya Joko Wahyono Official secara real time selama 48 jam ada 27.979. Nah, ini sampai tadi pagi ya, hari ini mungkin sudah mencapai 30.000 ya. Bapak Ibu yang artinya menonton video saya, artinya kita lihat video-video apa saja yang ditonton oleh Bapak Ibu. Kumpulan RPP, nah ini ternyata menjadi menjadi favorit ya. RPP modul ajar ini menjadi favorit ya, dalam 48 jam ada 10.000 guru yang menonton. Gitu juga materi tentang silabus itu ada 6.400. Nah, ini yang luar biasa, 7 langkah persiapan mengajar ini baru saya baru ditayangkan selama 2 hari ya. Ada sekitar 6.200 yang menonton ya. Kemudian contoh materi tentang alur tujuan pendidikan ini ada 3.000, dan Merdeka Belajar, 7 ciri guru Merdeka Belajar yang menggerakkan perubahan ada 1.800 ya. Jadi liburan guru digunakan oleh guru untuk belajar juga. Jadi ini saya mengapresiasi bagaimana teman-teman betul-betul mempunyai kemauan untuk terus meningkatkan kompetensinya, utamanya saat ini pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Ya, selamat Bapak Ibu, mudah-mudahan 27.000, 30.000 guru ini dari sekitar 4 juta guru yang ada di Indonesia ini betul-betul sebagai guru pembelajar yang nantinya juga bisa menggerakkan ya pendidikan di Indonesia ya Bapak Ibu, sebagai guru penggerak ya. Kemudian yang berikutnya kita langsung masuk saja kepada materi panduan dan contoh KOSP, kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka tahun 2022. Ini untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ya, dan SLB ya. Bahasan hari ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang istilah-istilah ya dalam kurikulum Merdeka, kemudian panduan KOSP ya, dan contoh KOSP per jenjang ya, dan cara mendownloadnya ya, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, ada 6 istilah kurikulum Merdeka. Ini sengaja saya ulang bagi Bapak Ibu yang pernah nonton video saya sebelumnya, ya. Izinkan saya mengulang sedikit tentang materi ini karena ini istilah penting yang harus diketahui, utamanya bagi Bapak Ibu yang baru menonton video saya hari ini, ya. Jadi izinkan bagi yang sudah menonton. Saya akan ringkas saja, saya akan singkat saja menyampaikan tentang istilah-istilah dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini istilah dalam kurikulum Merdeka sebagai pengganti KI dan KD. Jadi KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah tidak ada lagi, diganti capaian pembelajaran, ya, CP, capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran ini pengganti dari istilah silabus, ya. Di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013 kita kenal istilah silabus, saat ini mengganti ATP, alur tujuan pembelajaran, ya. Yang ketiga, modul ajar. Modul ajar ini pengganti dari RPP. Jadi tahun 2013 kita kenal istilah RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka istilahnya diganti namanya modul ajar, ya. Kemudian yang keempat adalah profil pelajar Pancasila, ya. Ini pengganti dari di kurikulum 2013 kita kenal penguatan pendidikan karakter, PPK, ya. Jadi penguatan pendidikan karakter itu istilahnya diganti dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada 6 di sini, ya, profil Pancasila. Nanti Bapak Ibu silahkan download materi ini, ya, dipelajari lagi. Dan yang kelima, teaching and the right level. Nah, ini yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mengajar sesuai dengan usia, ya, artinya anak usia 6 tahun di kelas 1 SD, kemudian naik kelas 2 kelas 2 SD dan seterusnya, berdasarkan usia, berdasarkan level kelas, ya. Nanti di kurikulum Merdeka ini itu akan berbeda, ya, akan berbeda, level anak-anak berbeda. Ada anak-anak yang cepat, mungkin dia modulnya akan lebih cepat selesai. Ada anak yang sedang secara reguler, mungkin, ya. Ada anak yang lambat, ini perlu yang namanya remedial, ya. Jadi dalam satu kelas itu dibagi atas beberapa kelompok, ya. Teaching and right level itu diajarkan sesuai dengan level yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengajar katakanlah satu buku, ya, satu buku. Kalau misalkan tidak selesai satu buku ini, tahun depan naik kelas buku ini kan ditinggalkan, naik ke buku yang kelas 2 kan, begitu kan. Nah, ini tidak, ya, ini harus diselesaikan dulu levelnya, ya, sehingga bisa bisa berbeda antara dalam satu kelas itu berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi yang cepat tadi lebih cepat, yang sedang-sedang, yang lambat akan remedial. Nah, yang keenam Bapak Ibu, inilah tentang KOSP yang akan kita bahas hari ini. Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan, KOSP. Nah, KOSP ini dulu namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Jadi hanya diubah aja, dulu KTSP, sekarang KOSP, ya. Nah, apa-apa yang sudah yang Bapak Ibu pelajari di KTSP, nah kurang lebih di kurikulum operasional ini akan kurang lebih sama, tapi ada perbedaan-perbedaan inti nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, ya. Bapak Ibu, yang kedua dan yang ketiga nanti akan kita sampaikan panduan pengembangan kurikulum operasional, dan yang ketiga ada contoh-contohnya, ya, contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu, ya, untuk Bapak Ibu memahami dulu, ya, mempelajari dulu, mendalami dulu tentang panduan pengembangan operasional. Baru nanti Bapak Ibu lihat contohnya dari beberapa sekolah, ya. Di sini saya akan sudah saya buatkan dalam satu file untuk saya himpun dari beberapa sekolah, ya. Nanti saya minta izin juga kepada sekolah-sekolah yang kebetulan telah men-share di beberapa
media ya, dan saya dapatkan dan saya kumpulkan menjadi satu ya. Jadi jangan nanti ketika Bapak Ibu melihat file tersebut langsung saya di SD langsung buka SD, jangan ya. Gitu juga SMP, SMA jangan buka SMP. Harus melalui panduan pengembangan operasional ini. Kenapa demikian? Karena kalau kurikulum sudah masuk ke satuan pendidikan ya, sudah dikembangkan oleh sekolah masing-masing, akan berbeda karakteristiknya. Ya, misalkan teman-teman mengembangkan kurikulum operasional sekolah yang ada di daerah pariwisata, misalkan ya, di Bali, di sekitar Danau Toba atau di sekitar daerah pariwisata lainnya. Tentunya ada hal-hal lain dari materi pengembangan kurikulumnya yang akan disetting ya untuk apa? Untuk pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata tadi. Misalkan pengembangan bahasa ya, bahasa daerah dan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, di mana paling banyak katakanlah turis datang ke wilayah tersebut, katakanlah bahasa Jepang atau bahasa apa ya, orang Jepang banyak datang ke situ misalkan ya. Jadi ini akan sangat berbeda karakteristiknya dibanding sekolah-sekolah yang mungkin akan mengembangkan agrobisnis, daerah pertanian ya, daerah pertambangan atau daerah-daerah lain yang khusus ya, ada kerajinan, misalkan di daerah Yogyakarta banyak hal yang mengembangkan tentang kerajinan ya, dan lain-lainnya. Tentunya kalau Bapak Ibu masuk ke sini dulu, masuk ke operasional dulu, nanti banyak hal yang Bapak Ibu tidak dapatkan ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan karakteristik sekolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya sarankan baca dulu sampai tuntas, dalami dulu sampai tuntas, baru nanti Bapak Ibu masuk ke contoh kurikulum operasionalnya. Baik, Bapak Ibu, dalam file di drive ini saya sudah susun ya. Yang nomor 1 ini tentang panduan pengembangan kurikulum operasional ya. Yang kedua ini PAUD ya, kemudian ketiga SD, 4 SMP, ini SMA, kemudian ini SLB ya, sekolah luar biasa, dan kurikulum untuk SMK ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mendalami kurikulum panduan pengembangan kurikulum operasional ini. Baik, saya akan buka ya, kita kita bahas sedikit ya, karena saya nggak akan mungkin bahas semuanya karena ini panjang sekali, harus sekitar 57 halaman. Cuman ada hal penting yang ingin saya sampaikan, cara menggunakan dokumen ini ya. Jadi ini panduan penting bagi Bapak Ibu ya. Jadi buku ini berisi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan digunakan bersama dengan dokumen terkait lainnya ya, yang mempunyai peran saling melengkapi seperti panduan pembelajaran dan asesmen ya, regulasi terkait juga kurikulum dan pembelajaran, rapor pendidikan, termasuk data-data internal sekolah ya. Dokumen panduan pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual ya, kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran ya. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir ya. Jadi proses gambaran besarnya tentang berpikir ini ya, ini yang akan disampaikan dalam panduan ini ya. Dalam menyusun kurikulum operasional sekolah, buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi ya, ya. Jadi satuan pendidikan memiliki keleluasaan, kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama
selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional ya. Sebagai pemimpin proses ya, sebagai pemimpin proses belajar di satuan pendidikan, kepala sekolah perlu melakukan refleksi sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Proses refleksi menjadi budaya dan kebiasaan yang dilakukan secara personal dan sebagai bagian diskusi dengan seluruh anggota sekolah. Ya, jadi ini poin-poin pentingnya. Di sini juga disampaikan pengantar penyusunan kurikulum. Ya, prinsip-prinsipnya apa saja di sini berpusat pada peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kurikulum operasional ini, kurikulum merdeka ini, ya, mindsetnya adalah bagaimana mengembalikan fokus pada peserta didik, ya. Kemudian kontekstual, ya, kemudian materinya esensial, tidak terlalu banyak, ya, akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu juga masuk tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini kita lihat ada karakteristik satuan pendidikan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, setiap sekolah punya karakteristik, ya. Pasti ada perbedaan satu sama lain. Pasti ada keunggulan-keunggulan yang ingin disampaikan, ya. Jadi pada kesempatan menyusun KOSP ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan, ya, ciri khas, ya, karakteristik dari sekolah yang Bapak Ibu pimpin, ya, gitu juga teman-teman guru yang bagian daripada sekolah tersebut, ya. Jadi visi di sini adalah bukan visi yang hanya dibuat oleh kepala sekolah, bukan demikian, tapi visi itu harus dicanangkan bersama-sama. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau visi dibuat oleh satu orang, katakanlah lembaga, ya, kalau di swasta mungkin katakanlah yayasan, ya, Bapak Ibu pemerintah di pegawai negeri, misalnya di sekolah negeri, misalkan pemerintah yang membuat, kemudian Bapak Ibu hanya menjalankan visi yang ada, ya, misi yang ada, ya, barangkali Bapak Ibu akan menganggap itu bukan visi yang Bapak Ibu inginkan. Namun demikian, kalau visi itu sudah dibahas bersama, dijadikan visi bersama, ya, sehingga itu adalah bagian proses Bapak Ibu untuk mencapai, ya kan, visi dan misi yang sudah dicanangkan itu, ya. Sebab orang biasanya, ya, kalau mengerjakan visi orang lain, biasanya dia tidak begitu bersemangat. Tapi kalau dia bagian daripada tujuan yang ditetapkan bersama-sama, ya, biasanya yang bersangkutan atau guru-guru merasa bagian daripada proses keunggulan, proses pengembangan, proses pemberian value kepada anak-anak didik, ya. Saya kira demikian. Kemudian komponen kurikulum operasional ini ada pengorganisasi pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan evaluasi, dan lampiran-lampiran. Nah, memahami kerangka dasar, dari sini Bapak Ibu ada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ini tentunya domainnya pemerintah, ya. Mulai misalkan tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, ya, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian. Ini modelnya masih ini karena apa? Karena undang-undang Sisdiknasnya masih berlaku, ya. Namun demikian di kurikulum ini kan ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Nah, capaian pembelajaran inilah yang nantinya akan di breakdown, ya, oleh Bapak Ibu. Nah, ini fleksibilitas tadi, fleksibel dan dinamis. Di sini nanti Bapak Ibu yang memahami tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, ini dibaca cukup lengkap, ya, dan juga cukup bisa menjadi acuan. Karena apa? Karena dalam proses penyusunannya pun ini disampaikan siapa yang akan memfasilitasi, apakah sudah pernah dilakukan pemahaman kurikulum, ya, pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan,
dan seterusnya. Ini sifatnya pertanyaan, sifatnya kata operasional yang harus Bapak Ibu juga memahaminya, sehingga ini akan betul-betul menjadi panduan ya. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, ini saya katakan tadi tentang apa keunggulan, apa perbedaannya sekolah Bapak Ibu dibanding sekolah lain, itu akan menjadi hal yang penting ya. Sebab saat ini bukan zamannya lagi lah kita memberikan pelayanan pendidikan dengan cara yang rata-rata ya. Itu bukan saatnya lagi. Karena apa? Setiap sekolah berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didiknya ya. Sebab bila itu dilakukan, sekolah akan bisa bertahan, dan bila tidak dilakukan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dan saat ini kalau dulu 10 tahun yang lalu sekolah-sekolah swasta yang tinggalkan masyarakat. Ya, tapi saat ini kebalik, sekolah-sekolah negeri justru banyak yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Jawa, guru membeli murid untuk masuk ke sekolah, kan aneh ya. Ini satu hal yang aneh, dan itu terjadi. Informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman yang ada di Jawa ya. Kenapa? Kalau sekolah itu punya karakter, punya value, pelayanannya bagus ya, saya kira pusat-pusat keunggulan itu pasti menjadi pilihan masyarakat ya. Ini disinilah perlunya Bapak Ibu sama-sama di dalam satuan pendidikan ini memikirkan apa yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk membuat satuan pendidikan, unit pendidikan Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik ya. Ini prosesnya juga disampaikan, ini lengkap sekali ya. Contoh-contohnya lengkap sekali, dibaca, dipahami ya oleh tim ya. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu membuat KWSP ini ya sudah memenuhi kriteria ya yang diberikan oleh pemerintah melalui panduan-panduan ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat hanya contohnya dari sekolah lain, ya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan banyak hal di sini. Ini saya kira hal yang bagus ya, pemerintah selalu memberikan panduan-panduan dari setiap program yang diberikan ya. Ini juga ada SWOT analisis ya, dan lain-lainnya, ada strength-nya apa, weakness-nya apa, dan semuanya ya. Ini bagus sekali. Profil Pancasila juga dibahas, di breakdown di sini ya. Kemudian ini profil pelajar Pancasila, ada budaya sekolah dan lain-lainnya ya. Saya kira ini Bapak Ibu silahkan nanti dicermati baik-baik ya. Pembuatan KWSP disesuaikan dengan panduan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ini contoh-contohnya, contoh-contoh PAUD ya, contoh kurikulum operasional. Ini saya harus izin ini ya, ini karena saya dapatkan, kemudian saya share ya. Mudah-mudahan yang punya sekolah memberikan izin. Namun demikian, kalau Bapak Ibu misalkan yang punya sekolah merasa keberatan dengan share saya ini, sampaikan, nanti akan saya hapus ya. Saya akan hapus dari tayangan ini ya. Saya kira Bapak Ibu untuk tadi ini untuk SD ya, untuk TK ya, PAUD, kemudian untuk SD ini ada, SMP ada, SMA ya. Satu lagi saya berikan contoh untuk SMA. Ini Trimurti Senior High School, ini Surabaya punya ya. Ini di share, alhamdulillah jadi share ya. Mungkin mereka bagian daripada sekolah penggerak ya, di share. Kemudian saya dikirim oleh teman, dan kemudian saya masukkan ke dalam file ya, saya satukan di file ini. Jadi untuk itu kita terima kasih kepada orang-orang yang telah berbaik hati memberikan sharingnya kepada kita semua, dan Bapak Ibu bisa pelajari di sini ya. Ya, seperti misalkan ini kan karakteristiknya apa ya, kan ini yang dibahas di sini ya. Kemudian masuk visi misi, kemudian membangun visi ya, representasinya dari visi ini apa ya, elemennya apa, ininya apa, dan ini semuanya dijelaskan di sini, sehingga
visi itu tidak hanya sekedar gambaran besar, misi enggak, tapi juga ada representasinya, ada kata-kata operasionalnya. Itu yang penting, ya. Sehingga ini bukan sekedar pajangan, tapi sebagai arah untuk mencapai tujuan, ya, yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Ini ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ya, luar biasa ini lengkap juga, ya. Kemudian apa-apa 6 literasinya di sini, ya, membekali anak, ya kan, kemudian membekali anak AKM di sini, kompetensi pengetahuannya, tingkat SMA-nya apa, karya tulisnya orisinal seperti apa, keahlian kecakapannya seperti apa, strategi mencapai tujuannya bagaimana, ya ini luar biasa, ya. Bab 3-nya tentang alur kurikulum penyusunan kurikulum operasionalnya, ya, ini alurnya juga disampaikan, ya. Dan ini memerlukan waktu ekstra, ya. Mumpung ini anak-anak belum belajar, mungkin kesempatan lah teman-teman kepala sekolah, guru untuk membedah panduan tadi dan juga beberapa sekolah, ya. Salah satu contohnya ini yang sudah jadi seperti ini, ya. Saya kira silahkan Bapak Ibu nanti melihat sesuai dengan jenjangnya masing-masing, ya, di mana Bapak Ibu mengelola satuan pendidikan. Namun demikian bagi pengawas saya kira juga perlu mempunyai contoh-contoh seperti ini, sehingga teman-teman pengawas juga bisa mendampingi teman-teman kepala sekolah untuk menyampaikan atau membuat program-program yang operasional, ya. Jadi kalau dulu kita banyak membuat satu program yang sulit dilakukan, saat ini kita buat program yang harus bisa dilakukan karena sudah disertai dengan kalimat-kalimat operasionalnya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu tentang panduan dan contoh-contoh operasional KOSP-nya, ya. Nah, kemudian kembali ke sini tadi, ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload presentasi ini, ya, nanti panduan dan contoh KOSP ini kami tempatkan di kolom bagian atas komentar, ya, kolom komentar bagian atas. Jadi ketika Bapak Ibu selesai nonton video ini, nanti lihat di kolom komentar, di situ saya buat ada tanda situ download di sini misalkan seperti itu, ya. Nanti saya kasih linknya sehingga Bapak Ibu bisa mendownload materi tadi, ya, panduan dan contoh-contoh KOSP. Nah, saya minta feedback Bapak Ibu, bila Bapak Ibu sudah download, ya, bila berhasil download, sampaikan kepada kami, saya sudah berhasil download misalkan, terima kasih misalkan gitu kan. Nah, bagi yang belum juga bisa menyampaikan saya belum berhasil, sehingga tim kami nanti akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan link download tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, request. Bila Bapak Ibu ada hal yang ingin didapatkan atau materi apa selanjutnya yang ingin ditayangkan dalam video yang akan datang, silakan Bapak Ibu sampaikan. Nanti kita ambil mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi saat ini, ya, kita akan tampilkan, ya. Namun demikian banyak ya Bapak Ibu yang mengajukan permintaan padahal itu sudah ada di sebelumnya. Contohnya di contoh-contoh RPP modul ajar, ya. Saya terangkan di sini utamanya untuk pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Nah, Bapak Ibu tidak menemukan PAI di di file modul ajar yang pernah saya bahas, ya. Karena apa? Karena di nama file tersebut yang keluar itu budi pekerti saja gitu. Padahal di situ kan pendidikan agama Islam dan budi pekerti gitu, ya. Itu ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, itu ada semuanya, ya. Jadi
saya berharap Bapak Ibu melihat dulu apa-apa yang sudah ada di video-video saya sebelumnya. Kemudian bila memang tidak ada, silahkan buat request sehingga saya akan menyampaikan kepada tim ya untuk menampilkan request untuk tayangan berikutnya. Seperti request hari ini tentang KWSP itu adalah permintaan dari teman-teman guru ya. Saya kira begitu Bapak Ibu, jangan lupa subscribe ya, share kepada teman-teman dan beri like ya. Bapak Ibu terima kasih ya. Terima kasih atas segala perhatiannya ya, selamat berlibur, selamat belajar, sukses selalu mempersiapkan mengajar untuk tahun 2022. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.